Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 103. Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yang percaya katakan, amin. Saudara, satu hari ada keluarga yang punya anak masih SD ya. Masih SD saudara. Satu kali dia berangkat ke sekolah, dia cepat-cepat karena bangunnya agak kesiangan. Dia cepat-cepat, udah mandi, berangkat, langsung berangkat. Enggak lama saudara, kita kira setengah jam karena sekolahnya enggak jauh dari rumahnya. Dia pulang sambil lari-lari, mama. Loh kamu kok pulang, apa? Aduh buku tugasku ketinggalan saudara. Wes kamu ini memangnya kok, ya wes sana. Sambil keringatan cepat-cepat, sudah aku lari nanti kena. Ini sudah dimarahi sama guru. Besok saudara, berangkat dia. Rodok telat lagi. Mamai langsung ngomong, buku tugasmu mbok lupa loh. Sudah wis tak masuk notas. Lari saudara berangkat. Enggak lama setengah jam lari-lari lagi. Mama lu kamu itu ya apa sih? Wis tak inget no. Ini bukan buku tugas Ini buku LKS. Lembar kerja sekolah. Ketinggalan Wis mama nih geleng-geleng. Dia ambil berangkat lagi. Besok saudara. Dia berangkat lagi. Mama ini langsung buku tugasmu mbok lupa. LKS mbok lupa. Agenda mbok lupa. Sing lain mbok lupa. Oh iya sudah di tas semangat dia. Berangkat. Setengah jam lagi pulang. Lari-lari lagi. Apalagi. Ini hari harus pakai dasi. Aku lupa gak pakai dasi. Mama nih geleng-geleng. Nemen kamu ini muda lupaan. Besok. Pagi-pagi. Dia bangun lebih pagi. Semua lengkap. Pakai dasi. Tas bawa. Langsung ngomong bangga-bangga. Mama. Sekarang aku siap ini dasi wis, agenda LKS semua wis, aku tak berangkat. Mama yang ngomong, Luki masuk kamar, ini hari Minggu bukan hari Senin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga gitu ya? Halo, saudara dan saya sering lupa ya. Yang penting lihatan sebelah kanan kiri saudara itu yang duduk suami istri, bu lupa mbak suami mbak istri. Nanti pulang dewi lonti istri sendok gereja ya. Saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sering kali lupa. Pemazmur Daud dia mengatakan mengingatkan saudara dan saya supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan katakan amin. Kita ini orang Kristen ini sudah Kristen. Kita lebih mirip tong sampah ketimbang bank saudara-saudara. Ketimbang apa? Saya mau ngomong apa karena nggak punya ini loh saudara ya. Tempat kalau nyimpen barang berharga apa namanya? Itu sing soge-soge ngerti saudara-saudara ya. Berangkas. Kita lebih mirip tong sampah ketimbang berangkas. Kenapa? Yang buru-buru itu loh kita simpen nih. Saudara tak tanyai, ingat mana? Kebaikannya orang atau tingkai orang yang jahati kita, nggak nyenengkan kita. Mana yang lebih mudah kita ingat? Orang baik atau kebaikannya orang atau kejahatannya orang? Oleh kejahatan itu tanggal 20 bulan Maret tahun 1986. Aku ingat jam 12 lebih 5 menit. Lebih 3 detik. Omonganmu itu nyakiti aku banget loh. Halo, betul enggak Bapak Ibu? Betul? Kenapa sih kita lebih senang mengingat hal yang buruk dalam hidup kita? Tapi yang baik, kebaikan-kebaikan orang. Ada pepatah itu mengatakan, tulislah kejahatan orang itu di pasir. Pasir di mana dulu ini? Pasir di galangannya. Saudara-saudara enggak hilang-hilang itu. Pasir di pinggir pantai, saudara-saudara. Tapi tuliskan kebaikan orang di atas batu. Terlebih lagi kalau itu kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pemazmur mengatakan Daud mengingatkan semua pembacanya untuk enggak lupa kebaikan Tuhan. Saudara saya dikasih tema hari ini adalah merayakan kebaikannya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya bicara soal kebaikan Tuhan yang di tempat yang sukar. Kadang-kadang kita lupa kebaikan Tuhan.
Atau kebaikan Tuhan yang dalam tanda petik ya, biasa-biasa kita nggak perhitungkan. Padahal Tuhan tuh baik soro. Tadi pagi saya lupa kalau ada kesaksian. Dari sekian banyak mujizat yang Tuhan anugerahkan untuk keluarga saya. Satu, saudara-saudara kadang-kadang lupa saya saksikan. Hal yang kelihatannya sepele. Nah kali ini Daud mengajak kita, mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan yang mana? Nah Daud mengingatkan semua pembacanya kepada kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan yang sedang atau terus akan diberikan dalam hidup saya dan saudara yang percaya katakan amin. Kebaikan Tuhan yang mana Pak Lukas? Loh banyak. Saudara paling tidak ada 5 bagian. Yang pertama adalah pengampunan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang setuju katakan amin. Ya pengampunan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa itu pengampunan? Saudara, Daud itu penerima pengampunan. Kalau Bapak Ibu membaca atau tahu ceritanya Daud, sayangnya di gereja-gereja itu cerita Daud yang paling terkenal kira-kira apa? Daud apa? Melawan Goliat. Saudara, karena di gereja itu khotbahnya Daud mengalahkan Goliat. Minggu berikutnya Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Minggu berikutnya lagi kekalahan Goliat. Minggu berikutnya kemenangan Daud melawan pahlawan Filistin. Podo ae khotbah, cuma judulnya tok diganti-ganti. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tahu kehidupan Daud berulang kali. Dan yang paling penting, Daud itu pernah jatuh di dalam dosa. Dengan istri bawahannya. Namanya siapa? Oh, ini jemaat pinter-pinter ya saudara. Saya nggak jawab itu bukan nggak ngerti loh. Dia takut kalau diomong aku terlalu rohani nanti. Ya, oke. Batseba. Sama-sama yuk Batseba. 1, 2, 3. Batseba. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 51. Saudara-saudara ayat yang pertama sampai ayat yang seterusnya. Ya, Mazmur 51 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur itu juga mengatakan saudara. Daud berkata, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkan. Daud adalah orang yang menerima pengampunan. Makanya gak heran kalau Daud ngomong, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan yang pertama disebut Daud, dia yang mengampuni dosaku. Halo Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan yang terbesar dan paling utama. Itu sebabnya ditulis di Alkitab kita itu yang pertama. Karena pengampunan itu sangat penting. Kalau saya dan saudara tidak diampuni dosa kita, seperti Daud diampuni, kita nggak bisa menghadap hadirat Tuhan. Yang ngerti khotbah saya katakan amin. Nah itulah kekristenan. Allah yang Maha Kudus gak bisa didekati oleh orang berdosa. Dan saudara, pengampunan itu adalah kebaikan Tuhan yang terbesar. Ketika kita diampuni, kita bukan hanya terlepas dari hukuman, tetapi dari tuduhan dan seterusnya. Yang penting memang hukumannya itu. Dan Daud saudara-saudara sampai-sampai berkata di Mazmur 32, saya bacakan untuk saudara. Berbahagialah ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Saya paling senang itu pakai ilustrasi daripada susah-susah. Tapi hari ini saudara tangkap dulu. Pak Lukas, kebaikan apa yang harus kita ingat? Saudara dan saya hari ini sudah diampuni dosa kita oleh pengorbanan salib Tuhan Yesus Kristus. Yang amin kok titik saudara-saudara. Saudara dapat berkat besar, yang setuju katakan amin. Oleh ngomong berkat itu mesti amin. Ini pengampunan ini penting saudara. Halo, sadar nggak sih? Kalau kita nggak diampuni dosa, kita nggak bisa diselamatkan. Pengampunan itu hal yang penting yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan itu jangan dilupakan. Saudara dan saya sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang pertama sih, pengampunan dulu. Pak Lukas, seperti apa sih? Saya mau cerita. Saudara ada 2 kakak adik, Koko sama Titi. Disuruh jaga rumah. Mamane itu senengane keramik-keramik. Beli keramik peninggalan dinasti Ming. Wow, dinasti Ming saya aja nggak tahu ya. Taunya Pak Poming. Sudah dinasti Ming gitu. Pokoknya keramik-keramik.
Satu kali kokone di rumah suruh jaga rumah Mbak Titi, Mbak ADE. Lu saudara gak sengaja pas mainan kokone nyenggol, keramik jatuh pecah. Bingung. Ada 4 gitu kan, 1 jatuh pecah. Langsung diomongin, Ti, cerita mama lu ya. Yo. Cepat dibersihkan, terus diambil, disimpan, disembunyinya di belakang rumah. Saudara, tapi mamai pulang. Mama papai pulang, diatur. Kan 4, diatur 3 dibagi pas. Jadi gak kelihatan ini. Saudara, waktu makan mamai bilang, mama tadi dapat bakpo ming. Dapat bakpo nih. Ayo kita makan rame-rame. Ya dipotong-potong. Karena bakponya gede. Potong 2. Nih separuh untuk Koko. Titi separuh. Terus semua Titi cepet-cepet makan. Bakponya Koko ini belum selesai nih. Titi ngomong, sini kasih separuh aku. Keramik. Halo. Waduh. Akhirnya dibagi 2. Loh kok itu jatahmu? Titi udah, enggak apa-apa mah. Koko sayang sama Titi gitu. Halo. Woi makan-makan, saudara makan semua, pangsit mie semua, kotor-kotor. Hari ini yang kerja cuci piring Titi. Siap mah. Mama nih papai masuk. Ko, keramik Eko. Gak usah diomongi, langsung kok bersin. Kaget mamai kaget. Loh kamu kok cuci piring apa? Gak apa-apa mah, sakno Titi akeh tugas. Koko top ini. Besok berangkat, uang jajan dibagi. Titi ngomong apa? Keramik ko. Halo. Bukankah hidup kita juga gitu? Siapa di sini yang gak berdosa? Upah dosa ialah saudara kita di bawah murka Allah. Sampai satu kali kokonya harus ngomong, mama aku ngerusak no mama. Dan mamanya ngomong, gak apa-apa. Kalau mama sudah ngomong gitu, lek saya kokoi jatuh, oh yo, tak cari ititi tak kon bayar kabeh saudara-saudara. Halo, bukankah saudara dan saya begitu? Pengampunan Tuhan adalah kebaikan Allah yang luar biasa. Yang gak boleh kita lupakan. Kita gak pantas diampuni. Kita memang orang berdosa. Kita memang sepantasnya di neraka. Kita memang sepantasnya di dalam maut. Tetapi karena kebaikan Allah yang tidak terbatas menerima saya dan saudara dengan memberikan pengampunannya dengan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Yang percaya katakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukan cuma itu. Pengampunan Allah bukan hanya sekali bekerja. Tetapi 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8-9. Kalau engkau jatuh di dalam dosa, kembali kita minta pengampunan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan pengampunannya untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Daud gak heran. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kalau saudara membaca nanti di ayat yang ke-12. Saudara lihat itu Mazmur 103 ayat 12. Dikatakan sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Maksudnya gak akan ketemu Pak. Ini bahasa kias. Barat sama timur gak bakal ketemu. Kapan barat ketemu timur? Ya gak dapet lah. Kalau timur dekati barat, kita tetap ada di barat. Ngerti maksud saya ya saudara? Maksudnya adalah kita dijauhkan, kita diampuni, dihapuskan dosa kita. Itu lebih baik kata-kata. Berkat yang pertama. Ini masih ada 4 lagi saudara. Yang kedua, yuk kita lihat ayatnya lagi. Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua berkat yang kebaikan yang kedua. Yang menyembuhkan penyakitmu. Yang setuju katakan amin. Yang pernah sakit disembuhkan Tuhan ngomong amin. Ya. Dan Daud mengalaminya Bapak Ibu. Saya nggak mungkin khotbah kayak PA. Satu ayat dibaca. Tapi Bapak Ibu bisa membaca Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ayat yang ketiga. Sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan. Daud juga pernah sakit. Siapa bilang Daud gak pernah sakit? Mazmur 41 ayat 4 dan 5 memberitahu kita Daud pernah sakit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan dia waktu itu. Bukankah saudara dan saya kita pun mengalami kesembuhan dari Tuhan.
Kalau saya membaca teks ini, ada yang mengatakan kesembuhan rohani Pak Lukas. Amin, saya setuju. Tetapi ketika Daud menuliskan, pasti pemikirannya kesembuhan jasmani. Setiap saudara dan saya pernah sakit dan pernah disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak selalu harus saudara mujizat yang spektakuler. Duh, saudara percaya tak? Saya ini loh, sakit kan gitu. Pak Lukas minum obat ini. Obat ini ciamik soro. Saya tak minum malah buang-buang air. Ciamik opo gak cocok. Betul gak sih? Ada orang yang diobati dengan obat yang sama. Yang satu sembuh, yang satu enggak. Halo? Saya bukan mengatakan jangan berobat, berobatlah. Tetapi yang pertama, yang menyembuhkan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bahkan kalau kita pakai obat-obatan, itu pun Allah pakai di dalamnya. Untuk kesembuhan saya dan saudara. Yang setuju katakan. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Ini akhir bulan. Betul ya, ini akhir bulan atau awal bulan tuh? Oh sorry, ini awal bulan. Makanya kok wajahnya cerah semua saudara-saudara. Tapi ini akhir tahun. Mari kita menoleh ke belakang saudara. Bukan noleh di sini, ada yang noleh saudara-saudara. Ya maksud saya mari kita menoleh ke waktu-waktu yang lalu. Loh, saya beberapa kali Bapak Ibu, saya pas khotbah lagi semangat-semangatnya. Lalu saya ngomong, saudara mari kita menundukkan kepala. Maksudnya itu, ayatnya itu loh. Dan bersama Daud mengucap syukur. Loh, tak lihat waktu saya gini, semua nunduk, semua gini. Maaf Bapak Ibu, ini belum waktunya doa, tertawa semua saudara-saudara. Ya apa sih, terlalu menjiwai mungkin saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih kembali kepada firman Allah, sederhana. Dia yang menyembuhkan sakitmu, bahkan sakit rohani kita pun disembuhkan di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu kebaikan Tuhan. Saya hari ini ingin mengajak saudara tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada duduk di sini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu pun, saya tahu itu kebaikan Tuhan. Yang harusnya tidak bisa kita lupakan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, supaya cepat saudara. Kelepasan dari kematian. Di ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara apa maksudnya? Ya maksudnya ketika ini ditulis pertama kali. Daud gak akan memikirkan salib Kristus. Walaupun Roh Kudus yang mengurapi dia. Tapi kan Yesus belum datang gitu loh Bapak Ibu. Yang dimaksud menebus dari kubur adalah berulang kali Daud itu lepas dari maut. Berulang kali. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-11 saudara. Satu kali Daud itu lagi main musik di istananya Saul. Karena Saul udah ditinggalkan oleh roh Allah. Dan kadang diganggu oleh roh setan. Daud main musik supaya setannya pergi. Dan benar. Jreng, setannya pergi saudara. Makanya musiknya penyembahan. Kalau saudara ngusir setan jangan musik rock. Karena saudara dilempari batu. Ya enggak ya, ini cuma anu aja ya. Saudara intermezzo dipikir serius. Saudara bukan musiknya sih. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang di dalam Yesus yang berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Yang enggak harus juga. Saudara kita doa itu ngusir setan teriak-teriak enggak harus. Dalam nama Yesus. Ada yang pernah ngusir setan. Di dalam nama Yesus keluar engkau enggak keluar-keluar. Akhirnya makso saudara. Dalam nama Yesus kalau kamu enggak keluar saya yang keluar. Loh ya apa sih saudara. Ya wis metu katanya. Nah ini kita perlu pelatihan ini ya. Bapak Ibu, hati-hati kalau melayani yang seperti itu. Saya melayani saudara dan banyak yang gitu-gitu ya. Di gereja saya itu ada yang ya okultisme dan sebagainya. Kadang-kadang aneh-aneh. Nah Bapak Ibu kembali kepada firman Allah. Daud itu bolak-balik mau mati Pak. Sementara dia main musik ini tiba-tiba Saul itu dikuasai oleh iri. Lu dia main musik untuk Saul. Orang yang namanya nyanyi kok. Aku punya Tuhan yang besar. Saul ngambil tombak. Lalu dilemparkan ke Daud. Untung melingsih. Daud masih bisa ngeles. Tak kena. Sep, gitu, saudara. Sekali lagi. Tak kena. Makanya gak heran sih Daud ngomong. Engkau yang melepaskan aku. Engkau yang melepaskan aku. Dari apa Bapak Ibu? Kubur. Siapa yang gak kenal Daud yang terus berperang? Melawan Filistin 300 orang, Daud memimpin prajurit. Melawan Goliat yang jauh lebih besar.
Saudara, saya bisa menyebutkan banyak. Hampir dikejar-kejar. Absalom juga pernah menggulingkan Daud dan mau mengambil nyawanya. Saul apalagi. Tapi Daud melihat Tuhan yang meluputkannya dari maut. Bapak Ibu, bukankah ketika kita duduk di sini, tolong dipegang tangannya sendiri-sendiri. Tolong dipegang begini Bapak Ibu. Tolong dipegang telinganya. Masih utuh. Oke. Berarti saudara ada di sini. Bukankah kalau kita duduk di sini, semua karena kemurahan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi lebih dari itu loh kita ini. Perjanjian baru menyingkapkan kepada kita lebih dari itu. Kita bukan cuma diselamatkan. Saya waktu SMP, saudara, tadi pagi saya juga kesaksian. Saya itu ikut bela diri. Nuwakal saya. SMP kelas 3 bertobat, tapi masih belum bertobat juga. Jadi saya ikut bela diri. Saya lari dari rumah sampai ke sekolah. Rumah saya di Beratang situ, sekolah saya di Petra Manyar. Ya lumayan. Ya paling enggak itu 3 atau 4 atau 5 kilo ya. Itu saya lari untuk apa? Latihan bela diri. Nanti pulangnya sore, saya lari lagi dari sana. Sudah capek itu saya lari lagi. Oh tapi kalau sudah tanya, makanya Pak Lukas badannya bagus. Bagus apa wong sini opek gini saudara-saudara. Ya, sudah lain. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, satu kali saya tuh naik sepeda. Nah saya itu kan ada jalan pertigaan di Menur itu ya Bapak Ibu. Kalau lurus ke Menur rumah sakit jiwa, kalau nganan, nah itu ke Menur Pungpungan arah ke Manyar Petra itu sekolah saya. Saya motong gitu. Maksud saya motong. Nah saya naik sepeda kaki 2, saya naikkan di ini BMX kan waktu itu tahu ya ada tengahnya kain. Saya dua-dua saya naikkan gitu. Terus saya dorong pakai badan saya. Enggak tahunya dari sana mobil box lewat. Dengan kecepatan yang tinggi, itu tukang becak teriak, "Mate kon," gitu. Saya dengar suaranya. Saya nggak bisa apa-apa. Mau nyadel ya nggak bisa, kaki saya di atas, saudara. Terus gini lagi, kurang ajar itu, nakal saya. Saudara. Terus saya cuma dorong gini. Saudara tahu, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya cuma dorong badan saya gini. Waduh, sambil teriak gini, "Mati aku," gitu. Mati aku. Saudara, itu bisa itu mobil, gitu. Saya noleh, nggak apa-apa saya gitu. Wah saya dipisui, tahu ya dipisui ya. Bahasa Spanyol dan Meksiko di pinggir jalan. Saya tuh iso berhenti saudara. Nah ini saya serius ini, sambil menengadah betulan saya. Terima kasih Tuhan gitu. Gak jadi latihan saya pulang saudara-saudara. Saya ngomong mami saya, wes aku gak latihan lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saya gak ngerti apakah saudara, tapi saya harus memberitahu kebaikan Tuhan lebih dari itu. Bukankah kita gak hanya dilepaskan dari kematian daging ini. Upah dosa adalah maut, kematian. Tapi kematian kita akan alami tetap sih. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberitahu kita akan dilepaskan dari maut, kematian kedua, neraka yang kekal. Dan kita akan hidup kekal bersama Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kan jauh lebih, makanya gak heran ketika Filipi pasal 1 ayat 22-21. Paulus ngomong apa? Hidup itu berbuah bagi Tuhan. Mati itu, banter. Mati itu untung. Karena saya akan bersama dengan Kristus. Bukankah lebih dahsyat lagi kebaikan Tuhan? Bukan hanya melepaskan kita dari kematian. Tapi bahkan kematian itu keuntungan. Karena baik hidup maupun mati, saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Wow. Gini kok dilupakan gitu. Ini loh kebaikan yang harusnya kita nggak boleh lupakan. Yang berikutnya ayat bagian keempat, Bapak Ibu saya mau cepat sedikit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Perhatikan nih. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang keempat saudara, dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia memahkotai kita. Apa maksudnya Pak Lukas? Itu artinya diberkati dengan kasih setia. Memahkotai itu, kenapa kok istilah memahkotai? Itu bukan sekedar dipakaikan. Dalam Kidung Agung itu sebetulnya memiliki, ini kan bahasa kias. Memiliki arti dilimpahi Bapak Ibu. Bukan sekedar kita terima. Tetapi saudara dan saya, kita ini
dilimpahi dengan kasih setia. Setiap hari, katanya Ratapan pasal yang ketiga, kasih setia Tuhan itu baru setiap hari. Yang setuju katakan amin. Itu kebaikan Tuhan. Dan terus bukan sekedar memberi, tetapi kita terima. Terus kita terima, sedang kita terima, dan terus akan kita terima. Di akhir tahun ini sampai Tuhan membawa kita dalam kemuliaan yang kekal. Sampai selama-lamanya kita akan diberkati, dimahkotai dengan kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukankah keselamatan kita kasih karunia juga? Siapa yang bisa meraihnya? Pantas tak kita? Tapi Tuhan dari tahtanya di surga turun. Memberi kado. Itu loh kasih karunia. Itu loh kasih kesetia. Dua kata yang digunakan oleh Daud. Kasih setia dan rahmat. Kasih setia keset. Rahmat itu rahaim. Dua-dua kata itu sebetulnya ingin menunjukkan sesuatu yang sebetulnya gak pantas gitu. Tapi Tuhan memberi untuk saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, yang kelima. Kepuasan yang sejati. Ayat yang kelima katakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu seperti menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bukankah Tuhan yang memberikan kepuasan sejati? Ketika kita diciptakan, Daud memahami loh. Ketika kita diciptakan sebagai manusia ini, kita ini makhluk yang bergantung dari luar kita. Betul ya Bapak Ibu? Kita enggak hidup mandiri. Kita memenuhi kebutuhan kita sih dari dalam. Tapi kita masih perlu yang luar. Contoh, ada di sini yang enggak minum. Dari tadi pagi loh saya minum tuh sudah berapa botol. Makanya ini rasanya khotbah saya mau cepat aja saudara-saudara. Hari ini saudara minum, besok minum enggak? Kita butuh, ada sesuatu yang kita memiliki kebutuhan dan keinginan yang menunggu untuk diisi. Menunggu untuk dipenuhi. Soalnya enggak bisa dengan tidak di luar. Kalau orang dunia ngomong makhluk sosial, butuh orang lain loh. Tapi kita butuh dari luar kita. Kalau Allah tidak butuh dari luar. Karena Allah cukup dengan dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Beda dengan saya dan saudara. Kita perlu. Kita memang diciptakan untuk bergantung. Tapi puji Tuhannya, Allah ngomong di dalam ayat ini. Tuhan di dalam Yesus yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Sehingga dia memberi kekuatan kepada kita. Seperti burung Raja Wali yang percaya katakan amin. Tuh. Gak ada yang bisa memuaskan kita. Kalau saudara lari ke dunia ini. Gak ada yang bisa memuaskan keinginanmu. Memenuhi kebutuhanmu. Hanya satu, Allah. Karena ada ruang di tempat kita yang gak bisa diisi lain kecuali Tuhan. Dan memang kita diciptakan seperti itu. Tapi puji Tuhannya. Karena kebaikan Allah yang tidak terukur. Dia melihat saudara dan saya. Lalu dia berikan putranya. Supaya saudara dan saya merasa puas. Cukup dengan Kristus di dalam kita yang percaya katakan amin. Waduh saya gak bisa lebih panjang dari itu saudara-saudara. Untuk membicarakan kepuasan ini. Tapi paling tidak saudara. Ini loh kebaikan Tuhan. Ada 5 kebaikan Tuhan. Saudara kalau mau jujur ya. Cukup 5. Ada 6, 7, 8, 9. Kebaikan Allah, kebaikan Allah. Yang penting ingat pemazmur mengajak kita. Jangan lupakan kebaikan Allah. Yang setuju katakan amin. Apakah saudara enggak melupakan kebaikan Tuhan amin? Yuk kita lihat cirinya. Yang pertama adalah orang yang merayakan kebaikan Tuhan dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Saudara kalau saudara satu kali saya pergi pertemuan hamba-hamba Tuhan. Pertemuan pendeta saudara. Se-Indonesia. Se-Indonesia yang datang itu saudara 600-an orang. Saya enggak semua kenal. Satu kali saya datang kemudian ada satu perempuan lebih muda dari saya. Ibu-ibu sih. Ibu pendeta pastinya. Dia nangis saudara. Lalu dekati saya ya lebih dekat. Semakin dekat. Saudara saya gak enak gitu loh. Saya sebentar gitu. Saya tahan sih. Ya ini Pak Lukas kan gitu. Oh iya saya Pak Lukas. Saya lupa wajahnya saudara. Untung ada istri saya. Terus ini istri saya. Loh ini Kak Meta. Langsung dia peluk. Puji Tuhan dia mau meluk saya saudara. Untung ada bemper langsung set. Kalau enggak repot nanti ya saudara-saudara. Pendeta se-Indonesia. Saudara. Lalu dia ngomong nangis. Saudara. Meluk. Pak Lukas lupa saya. Gitu. Saya betul lupa. Kamu siapa? Terus dia ngomong. Nama saya ini. Gitu. Anggap aja ya, orang Jawa namanya Wulan gitu aja. Anggap aja.
Dia manggil saya Kak. Kak Lukas ingat, saya itu nangis di tangga sekolah Alkitab itu. Karena saya belum membayar uang sekolah. Saya nggak boleh ujian dan saya disuruh keluar dalam minggu itu. Kak Lukas lagi mau naik ke kampus. Terus saya nangis, Kak Lukas tanya, kamu kenapa gitu? Saya jawab, saya belum bayar 3 bulan. Terus Kak Lukas naik dan Kak Lukas waktu itu bayar saya 3 bulan. Sehingga sekarang saya jadi pendeta. Saya mau nangis, saudara. Saya lupa. Berapa uang yang saya keluarkan saya juga lupa. Tapi saya tahu orang ini gak lupa. Tapi banyak orang Kristen, kebaikan Tuhan yang tiada tara seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kita lupa untuk merayakannya. Hanya masalah datang sedikit, masalah pergumulan sedikit. Saudara lupa Tuhan itu baik. Kondisi yang buruk, kondisi yang sulit, kadang seperti mengkikis kebaikan Allah yang tidak terkira. Pengampunannya, kesembuhannya, kepuasan. Kita dimahkotai kasih setia. Yang pertama saudara, mestinya merayakan kebaikan. Mestinya orang Kristen gak banyak mengeluh. Mestinya orang Kristen, saudara gak banyak bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh merayakan kebaikan Allah. Kata yang digunakan untuk memuji Tuhan itu bukan halal. Dalam bahasa Ibrani itu halal. Kata kerjanya sebenarnya hilel, bentuknya piel. Hilel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kemudian jadi haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh, Yehwa. Tapi di ayat ini bukan begitu. Di ayat ini digunakan kata baraki. Baru. Saya mau ngomong, kalau kata diberkatilah kalian semua. Beraknu. Loh gak enak ya saudara-saudara. Makanya kalau pakai bahasa Ibrani itu gak enak doa berkatnya. Tapi kata dasarnya itu barak. Baraki. Bentuk piel imperatif. Makanya kalau saudara nanti lihat King James Version yang literal, NIV. Semua menggunakan kata yang sama. Bless the Lord. Berkatilah Tuhan. Apa sih maksudnya Pak Lukas? Kita ini kok malah memberkati Tuhan. No. Maksudnya itu adalah kata itu digunakan untuk mengakui segala sesuatu yang membuat hidup kita bermakna dan indah. Semua berasal dari kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya kita mau kembalikan itu loh konsepnya. Baraki. Harusnya kita pulang nanti. Semua lidah memuji Tuhan. Semua hati memuliakan Tuhan. Karena saudara dan saya bukan orang yang lupa bahwa Tuhan baik. Dulu, sekarang, dan nanti. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saudara semakin membangun kedekatan dengan Tuhan. Bukan supaya kita makin dapat kebaikannya. No. Saya kira itu sangat egosentris. Dan biasanya orang gak suka gitu. Kenal pendeta. Ya maaf ya. Saudara saya cerita saya saja. Nanti pendetanya dibantu. Nanti ada apa-apa, pendeta itu telepon minta-minta terus. Nah, ini kan jadi repot. Bukan untuk itu sebetulnya. Kedekatan dibangun bukan itu. Tapi kedekatan dibangun karena Dia, Tuhan, telah berbuat baik kepada kita. Dan kebaikannya enggak berhenti untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kebaikannya tidak berhenti. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah kedekatan. Orang yang enggak lupa Tuhan pasti minggu ibadah. Orang yang gak lupa kebaikan Tuhan pasti dari lidahnya memuji, menyembah Tuhan. Bukan hanya itu tapi dia mau membangun kedekatan kepada yang baik kepada dia. Yang terakhir semakin takut akan Tuhan. Yuk ngomong semakin takut akan Tuhan. Saudara orang yang menerima kebaikan Tuhan semakin takut akan Tuhan. Saudara bisa membaca ayat-ayatnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ayat-ayatnya sudah ada di sana. Saudara-saudara silakan baca sendiri. Jika kita ingat bahwa kebaikan Tuhan itu saudara-saudara kebaikan Tuhan untuk kita nikmati kebaikannya. Masa kita enggak takut akan Tuhan dengan mengasihi dan hormat kepadanya. Kita makin takut akan Tuhan. Bukan karena kita takut enggak diberkati, enggak terima kebaikan. Tuhan tuh baik terus. Tadi Ko Iwan doa tadi. Kadang kita gagal Tuhan. Kadang kita enggak nyenangkan hati Tuhan. Kadang kita ini enggak sungguh-sungguh, jangankan tindakan kita. Saudara, kita kadang-kadang lupa kebaikan Tuhan. Tapi saya kasih tahu ya, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi.
Yang setuju katakan amin. Saya dulu saudara gitu. Saya mau cerita sama saya dulu, saya dosen. Dikenal dosen yang killer. Mahasiswanya itu takut kalau tugas sama saya. Yang kedua, dosen yang baik tapi. Paradoks kan. Killer tapi baik gitu. Sebetulnya bukan baik. Orang salah. Tak ceritani. Saya orangnya gitu. Saudara di kelas saya ada yang waduh males gak ngerjain tugas gitu kan. Nilainya jelek terus. Gak mau belajar. Begitu kelulusan lulus dia. Saya kasih aja nilai paling minim. C-min. Itu sudah saya katrol. C-min. Tapi lulus. Dia kaget. Kok lulus? Dia datang ke saya. Terima kasih ya Pak Lukas, saya dipeluk. Ya gitu. Lalu teman saya datang. Kas, wong dia lu cemen. Mestinya dia kan gak lulus. Kenapa kamu lulus no? Setelah tak lihat setelah dia pergi jauh itu saya ngomong. Aku males ngajar dia tahun depan. Ketemu manenek aku. Halo. Tuhan gak seperti saya. Setelah Injil menjamah saya berubah Bapak Ibu. Tuhan gak ngomong gini, aku nek lihat kamu. Tuhan mengampuni kita terus. Tuhan merengkuh kita dalam anugerahnya. Pertanyaan saya satu, terus saudara gak semakin takut Tuhan dulu? Ya apa sih? Orang yang ingat kebaikannya Tuhan, dia takut akan Tuhan. Bukan karena supaya lebih dibaiki sama Tuhan. Tapi karena dia tahu Tuhan untuk selama-lamanya baik adanya. Saya mau akhiri saudara khotbah saya dengan satu kejadian. Kesaksian ini saudara sungguh-sungguh. Sekitar tahun 1980-an. Sebelum ada obat yang secanggih sekarang. Itu ada seorang anak laki-laki yang masih kecil itu saudara sakit leukemia. Sakit leukemia. Dokter sudah angkat tangan. Leukemia itu kanker darah ya Bapak Ibu tahu ya. Dan waktu itu gak ada obatnya, gak ada penanganannya. Belum aja secanggih sekarang tahun 80-an awal-awal. Saudara di rumah sakit yang antri yang besar dan memang ini keluarga juga ekonominya bukan ekonomi yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mamanya itu marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok gini, aku loh setia mbak Tuhan. Dia ngamuk-ngamuk. Waktu dia di ruang tunggu, anaknya antri untuk pemeriksaan terakhir dan macam-macam lah. Saudara mamanya itu bersungut terus ngomong, Tuhan cek nemeni sih Tuhan. Engkau kok mengizinkan sih keluargaku ngalami ini, anakku lagi. Dan itu satu-satunya lagi. Dia lagi bersungut-sungut, anaknya loh saudara. Itu kan di rumah sakit itu pakai tegel yang lama itu. Anaknya lagi main, kalau orang Surabaya bilang engkle. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Engkle. Wah saudara, bikin kamus dewi saudara-saudara. Ya wis engkle sudah tahu, engkle tahu ya Bapak Ibu. Yang gini loh. Tek terus tek ya, terus gini, tek ya. Oh, ini kayak tulinan saudara. Saudara tahu, anaknya itu lagi main tapi sambil nyanyi. Nyanyinya gini. Hitung berkatmu satu-satu. Mamanya dengerin. Hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau kan tahu cinta Tuhan mamanya kaget, nangis. Kemudian anaknya peluk. Mama ngapain nangis? Enggak, Tuhan baik. Halo, kalau saudara menghitung hari-hari yang lalu, menghitung betapa luar biasanya kasih Allah, bagaimana mungkin kita melupakannya? Saya berdoa lewat firman Tuhan yang sederhana ini. Saudara pulang dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Pengampunannya, anugerahnya. Yang harusnya membuat kita semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin memuji Tuhan. Dan makin takut akan Tuhan.